justru tidak dihiraukan dan bahkan ditolak. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika ada peristiwa yang tidak kita inginkan, kerap kali kita tidak bisa menerimanya. Hal ini sama dengan yang dialami oleh para murid. Mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 24 September, Pekan Biasa ke-25. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah pencipta segala sesuatu. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Dan bimbinglah kami untuk menggunakan waktu serta semua anugerah-Mu itu dengan sebaik-baiknya. Mampukan kami untuk menjaga hidup tanpa celah di hadapan-Mu, agar kami semakin pantas menjadi kediaman-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9 ayat 43b sampai 45. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Semua orang heran karena segala yang dilakukan oleh Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabdanya hari ini, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali pengalaman tidak mengerti ini juga kita alami dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Lalu menjadi pertanyaan kita, mengapa Tuhan? Mungkin sudah sering terlontar dalam doa-doa kita ketika kita mengalami situasi sulit. Banyak peristiwa yang terkadang tidak kita ingini, tetapi justru terjadi. Seringkali pula, ketika jawaban yang kita harapkan tidak juga kunjung ditemukan, kita justru marah dan kita berpaling dari Tuhan. Dalam bacaan hari ini, para murid tidak begitu saja mengerti mengenai Kristus yang harus menderita. Sebagai seorang pemimpin besar, konsep bahwa Yesus harus menderita dan menyerahkan diri tidak ada dalam pikiran para murid.
Mereka mengira bahwa Yesus yang seharusnya dipermuliakan sebagai utusan Allah itu tidak menderita. Oleh karena itu, kenyataan bahwa Yesus harus menderita dan wafat justru tidak dihiraukan dan bahkan ditolak. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika ada peristiwa yang tidak kita inginkan, kerap kali kita tidak bisa menerimanya. Hal ini sama dengan yang dialami oleh para murid. Mereka tidak bisa menerima kenyataan pahit akan nasib yang dialami oleh gurunya. Akan tetapi, justru di balik semua peristiwa pahit yang kita alami, ada kemuliaan Tuhan yang menunggu untuk dianugerahkan. Sesudah sengsara dan wafatnya, ia bangkit dengan mulia dan mengalahkan maut. Tanpa sengsara dan wafat Kristus, tidak pernah ada warta akan kemuliaannya. Begitupun kita. Jika mau memanggul salib kehidupan dan bersandar pada Allah saja, maka karya Tuhan akan dinyatakan dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita melihat kembali pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita. Pengalaman penderitaan, kesulitan-kesulitan yang seringkali membuat kita sedih, kecewa, dan bahkan kita marah pada Tuhan. Kita diajak untuk melihat semua pengalaman-pengalaman itu, supaya kita bisa menerima pengalaman itu dan melihat semuanya dalam kacamata Tuhan. Saya yakin ketika kita melihat semuanya itu dalam kerangka kacamata Tuhan, pastilah ada makna, ada nilai di balik semua peristiwa-peristiwa duka, kesulitan, dan penderitaan kita itu. Kita harus yakin dan percaya. Mari kita belajar dari salib Tuhan Yesus sendiri. Karena salib adalah sumber bahagia. Salib adalah jalan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Ya Tuhan, semoga kami bersabar dalam penderitaan dan senantiasa berpengharapan dalam iman akan Engkau. Salibmu ku tersungkur, ku puja ya Tuhan sengsaramu. Sering tak kuasa nahan beban, tertimpa diriku tak berdaya. Ku ingat
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.